Berikutnya dari Pak Muammar Zafar Aziz yang mengutip data produksi minyak kasiri yang disampaikan tadi, ada beberapa komoditas minyak kasiri yang mengalami penurunan, jahe ya tadi contohnya. Apakah terdapat perlakuan yang bisa meningkatkan kadar minyak? Berarti untuk rendemen ini ya, saya minta Pak Mimbar untuk merespon ini, nanti Pak Ferry juga bisa membantu. Pak Mimbar, saya persilakan. Jadi yang dipertanyakan adalah upaya meningkatkan rendemen pada proses penyulingan jahe. Ya, Pak Mimbar, saya persilakan. Terkait dengan bagaimana meningkatkan rendemen tadi, yang pasti prosesnya Pak. Kalau prosesnya untuk jahe, khususnya jahe merah, ini kan dibikin bubur dulu atau di grinding, kemudian air sari perasan ini dipisahkan. Kalau kita bicara tentang added value, jadi sari jahe ini bisa dijual terpisah atau dibikin bubuk jahe dijual terpisah. Ini nanti akan mendapatkan nilai tambah value. Kalau misalkan hanya seperti air perasan saja, itu nanti bisa untuk bandrek dan macam sebagainya diberikan label PERT atau halal dan sebagainya. Kalau untuk meningkatkan, jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, karena minyak jahe itu juga banyak ragamnya, tadi sari jahe dan minyak. Untuk minyak, ini terkait dengan proses produksi. Nah, proses produksi ini tergantung dengan pertama adalah alatnya. Apakah alat tersebut mampu api dan pengapiannya itu bisa menyeluruh, kemudian tinggi permukaan air ke tinggi bahan baku itu apakah sudah sesuai batas maksimal sehingga pembentukan rongga uap bisa mendorong ke massa bahan baku. Kemudian porositas penumpukan bahan baku ini perlu juga apakah merata, apakah masih ada yang bolong-bolong. Karena kalau bolong-bolong, uapnya nanti juga akan keluar dan otomatis rendemennya juga kecil seperti itu. Dan juga kalau jahe dapatnya sudah menjadi ampas, itu sudah berapa lama itu ampasnya disimpan? Karena di sini akan fermentasi dan tentunya akan mempengaruhi kualitas dan rendemen Pak. Itu kira-kira yang terkait dengan jahe Pak Sardi. Baik, rendemen Bapak berapa Pak kalau menyuling jahe Pak? Di kisaran 6%? Ya, kalau di tempat kami itu lebih condong membeli dari partner Pak. Jadi membeli partner, dalam bentuk minyak, kemudian kita lakukan pembinaan-pembinaan. Umumnya di kisaran ya sekitar 0,5% seperti itu Pak. Yang umum ya. 0,4 sampai 0,6. 0,6 ya. Jadi kalau menyuling 100 kg bahan baku akan memperoleh 6 liter ya Pak kira-kira ya? Kalau 100 kilo 6 ons Pak. Ya 6 ons maksudnya 6 ons, oke. Ya itu harus jahe yang tua tapi kalau jahenya muda benar. Cuma 3 ons. Oke, jadi pertama selain umur panen yang harus diperhatikan barangkali juga jenis jahe ya. Karena ada jahe emprit, jahe gajah, dan jahe merah yang kadar gingerolnya juga berbeda-beda ya Pak Ferry ya? Betul Pak. Oke. Kalau untuk minyak, bukan gingerolnya Pak. Gingerberennya Pak. Iya, oke. Baik. Pak Ferry ada tambahan tadi selain memperhatikan umur panen secara tidak langsung, apalagi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan rendemen jahe peningkatan atau ya, di hulunya? Ya kalau kita bicara minyak jahe ya kebetulan saat ini harga jahenya itu sendiri agak rendah ya, cukup rendah dan kebetulan ya kalau saya tidak salah dengar ya informasi dari teman-teman eksportir, memang pasar minyak jahe dunia saat ini sedang agak lesu gitu ya, jadi agak kurang gitu ya dan harganya juga nggak terlalu tinggi. Nah kalau kita berkaca di 1-2 tahun yang lalu harganya cukup lumayan, harga minyak jahe di kisaran 1,7 sampai 1,8 juta per kilogram. Cuman memang harga bahan baku jahenya itu cukup tinggi dan akhirnya memacu teman-teman penyuling untuk memanfaatkan ampas jahe dari pabrik jamu. Ya kalau di pabrik jamu itu kan jahe diparut kemudian diperas ya. Nah, mereka ngambil si airnya itu. Sementara kan si ampasnya itu sebetulnya masih mengandung minyak atsiri yang ada di situ ya. Di situ tidak ikut terperas dan itu banyak dimanfaatkan oleh para penyuling, para distiller ya minyak jahe untuk mendapatkan disuling minyak ulang dan akhirnya ya. Tidak disuling ulang sih Pak sebetulnya. Jadi ampas perasannya itu ya. Yang padatnya itu disuling gitu ya. Kan kalau di pabrik jamu hanya diperas. Betul. Nah, ampas perasannya itu
Iya. Minyaknya kan itu nggak kemana-mana sebetulnya, Betul. masih cukup signifikan Oke. ketika ampas itu disuling dan akan menghasilkan minyak jahe. Nah, kalau pada kurang lebih 2-3 tahun yang lalu rata-rata memang penyuling itu jarang yang menggunakan jahenya benar-benar ya, karena harganya cukup tinggi. Ya, kebanyakan menyuling pakai yang ampas. Gitu.